Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, bersama Pastor Stefanus Chandra, yang sedang bertugas melayani di Paroki Santo Clemens, Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, adalah tanda keselamatan. Mari kita awali renungan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu guna mendengarkan sabda-Mu. Jadikan kami sebagai tanah yang subur untuk menerima sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikop Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Mari kita bacakan bersama-sama. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan dengan sangat jelas bahwa Yesus dongkol dengan orang-orang Farisi yang meminta tanda dari sorga kepadanya. Tampaknya tidak mungkin setelah melihat dan mengetahui sekian banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, orang-orang Farisi tersebut masih mencobai Yesus dan meminta tanda dari sorga. Mereka tentu tidak membutuhkan tanda karena hati mereka tertutup akan pewartaan Yesus. Dan Yesus persis tahu akan hal ini. Yesus menolak permintaan orang-orang Farisi tersebut karena Yesus melakukan tanda-tanda ajaib atau mujizat bukan untuk tunjuk jago atau pamer keahlian atau kemampuan, tetapi untuk menyatakan bahwa Allah hadir nyata dalam kehidupan manusia guna menyelamatkan manusia. Maka tanda ajaib adalah sebenarnya sebuah maklumat atau pengumuman bahwa Allah berkarya, Allah masih berkarya dan terus berkarya bagi keselamatan manusia. Yesus juga menolak melakukan mujizat yang diminta oleh orang-orang Farisi karena Yesus tidak membutuhkan panggung atau nama. Tanda ajaib adalah undangan bagi manusia untuk menerima dan menyaksikan kehadiran Allah. Manusia diundang untuk percaya dan beriman kepada Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Yesus menolak melakukan tanda atau mujizat karena Yesus tahu orang-orang Farisi tersebut sudah menetapkan hati untuk menolak atau tidak percaya kepada Yesus. Memang hal ini sungguh-sungguh sangat disayangkan karena Yesus Allah yang mau menyelamatkan mereka semua, sementara mereka
di sisi lain menutup hati bagi Allah yang hadir nyata dengan keselamatannya dalam Yesus Kristus. Ini sebuah ironi besar. Orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi lain mengharapkan keselamatan dari Allah, dan ketika Allah hadir, mereka malah menolak dan tidak percaya. Pesan bagi kita sangat jelas. Semoga kita tidak mencontoh kebebalan orang-orang Farisi ini. Dalam hidup kita sehari-hari, Allah senantiasa hadir dengan mujizat-mujizatnya. Semoga semua mujizat Allah yang kita lihat dan kita alami membuat kita makin beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, buatlah hati kami lembut untuk menerima Dikau, tajam saat melihat kehadiran-Mu dalam mujizat-Mu, mampu bersyukur karena Engkau menyapa kami selalu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan besertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.